Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Dan itu tentu mempermuliakan nama Bapa kita di sorga. Amin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ninyo Mantistawati ya, luar biasa sekali kesaksiannya. Kenapa luar biasa? Karena beliau berkali-kali menantang Tuhan Yesus, berkali-kali mengajak membuktikan ketuhanan daripada Yesus Kristus ya. Ini luar biasa sekali ya. Tetapi Tuhan itu begitu sabar, begitu penuh kasih dan tetap melayani daripada Ibu Ninyo Mantistawati ini. Dan kita melihat ketika Ibu Ninyoman menantang untuk membangkitkan orang mati, beliau begitu kaget, shock, dan mulai gamang imannya karena ternyata orang yang telah mati itu dihidupkan kembali oleh Tuhan dan disembuhkan pulih seperti sedia kala. Dan ini sungguh luar biasa. Kita melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan kita itu. Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan ya. Tidak seperti yang lain, tidak bisa membangkitkan orang mati, tidak bisa membuat mukjizat, tetapi hanya membuat hal-hal yang membingungkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang membingungkan. Tuhan kita, Tuhan yang selalu membuat mukjizat, karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya latar belakang saya orang Bali dan Hindu, keluarga saya juga Hindu, dan masa kecil saya seperti biasa saya orang desa, orang kampung, dan hidup di kampung benar-benar di luar dunia modern pada zaman itu, karena saya memang tinggal di desa dan sekolah di desa. Mulai saya pergi ke kota itu pada waktu SMA, tapi itu juga bukan di kota-kota yang seperti Denpasar. Lalu saya pergi ke Denpasar untuk meneruskan studi saya, yaitu kuliah. Jadi singkat cerita, setelah saya kuliah, saya mulai bekerja. Di tempat bekerja saya mulai ketemu pacar saya, dan akhirnya setelah 4 tahun kemudian kami memutuskan untuk menikah. Suami saya kebetulan ya agama Kristen, tapi bukan yang orang Kristen yang begitu taat, karena dia orang bule dari Jerman, sehingga bahasanya itu cuma singkat-singkat saja. Singkat cerita, setelah kami menikah, kami tinggal satu rumah begitu. Seiring perjalanan begitu, suami saya selalu mengatakan begini, Tista, perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan kamu, karena saya memang tidak mau ikut suami, saya tidak mau menjadi Kristen pada waktu itu, karena saya sangat ekstrim agama Hindu waktu itu. Maksud dalam tanda kutip ekstrim itu, saya sangat taat terhadap ajaran agama saya. Saya selalu mengandalkan perbuatan baik saya, dan saya percaya bahwa perbuatan baik saya itu akan menyelamatkan saya. Pokoknya ya penting berbuat baik. Jadi suami saya selalu ngomong tidak, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Saya mulai rada jengkel dan mengarah ke marah banget. Jadi seiring perjalanan rumah tangga kami itu jadinya tidak harmonis. Sering terjadi keributan-keributan. Bukan karena suami saya yang ngeribut, tapi saya yang ngeribut sendiri, karena di dalam hati saya tuh saya sangat tidak puas, karena dibilang masa sih perbuatan baikku tidak bisa menyelamatkan. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. So apa sih yang dipermasalahkan? Saya sudah mencoba taat, berbuat baik, melakukan ini dan itu. Termasuk juga saya membantu orang-orang miskin, karena saya percaya perbuatan saya bisa mengantar saya kepada keselamatan, yaitu surga. Tapi seiring perjalanan, suami saya tidak pernah memberitakan Tuhan Yesus itu yang komplit. Suami saya selalu menggugat perbuatan baik saya. Akhirnya 1,5 tahun kami menikah, tidak punya anak.
karena tidak ada damai sejahtera. Akhirnya waktu itu Natal, kadek yang kerja sama saya waktu itu, dalam tanda kutip pembantu begitu, ngomong sama saya, "Kak, ini lo Natal, ayo ke gereja yuk." Hah, ngapain ke gereja? Kadang kan tahu saya Hindu dan benar-benar Hindu. Nah, kakak kan menikah, jadi ikutlah, ya sekedar aja kan, baiknya kan begitu, istri ikut suami. Udahlah kak, ini gimana status kakak ini, Hindu bukan, Kristen kagak, nanti mau mati kemana? Ayolah kak. Jadi setelah pertimbangan yang sangat matang, akhirnya saya memaksa diri saya ke gereja. Sangat memaksa. Oke deh, demi suami, demi lingkungan sosial, oke deh, kita ke gereja deh. Tapi jangan masuk ke ruangan gerejanya. Kita duduk di luar gitu. Ya udah, akhirnya saya ke gereja. Waktu itu ramai gereja, saya duduk di belakang, nggak mau masuk. Karena dosa bagi saya waktu itu masuk gereja itu adalah dosa yang sangat mengerikan. Hanya saya duduk di belakang, terus hati saya berdoa. Saya bilang, oke Yesus, kalau engkau memang Tuhan seperti kata orang dan kata suamiku, oke, bikin aku hamil. Tuhan kan bisa kan? Akhirnya ya udah pulang kan saya ke rumah. 2 bulan kemudian saya positif hamil. Tentu tidak pernah memikir bahwa kehamilan itu karena doa saya. Karena doa kepada Tuhan Yesus, saya masa bodoh aja. Tapi sempat sih berpikir, mungkinkah itu doaku yang di gereja? Nggak mungkin lah, masa sih? Akhirnya hari berlalu, saya hamil. Ketika itu mungkin hamil 7 bulan begitu. Saya punya bisnis online, reservation online. Udah gitu namanya baliwan.com. Waktu itu lagi ngetop banget, sibuk, dan saya bener-bener making money, bener-bener sibuk dan menghasilkan uang. Waktu itu sibuk. Saya punya karyawan 1 dari Karangasem. Tiba-tiba dia cerita jam 11 malam dia telepon saya. "Ibu, tolong doakan, kakak saya kecelakaan," katanya. "Hah, kecelakaan?" "Iya, sudah dokter bilang sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup kecuali mujizat Tuhan. Tolong doakan saya di gereja." Hah? Saya terkejut banget, kenapa di gereja ya? Padahal saya berhari-hari bersama dia di kantor dan dia tahu kalau saya itu memang orang Hindu yang baik lagian. Tapi saya tidak tahu kenapa dia minta saya doakan di gereja. Karena adiknya itu kecelakaannya memang parah. Otaknya radang karena terbentur, hatinya juga memar, tertusuk benda tajam kayak gitu karena rusuknya patah 3. Jadi memang secara medis memang dokter sudah angkat tangan waktu itu. Jadi karena dia telepon saya jam 11 malam begitu, dan besoknya hari Minggu, ya udahlah, karena saya menghargai dia, karena saya sayang sekali dia benar-benar karyawan yang baik. Jadi besoknya ya udah saya ke gereja sama mbaknya ini. Sampai di gereja saya bilang lagi, "Dek, jangan masuk ya Dek ya, kita di luar aja." Saya bilang, "Nggak apa-apa, yang penting kita ada di gereja." Waktu itu saya berdoa lagi, "Yesus, kalau memang engkau Tuhan bagi semua orang, ini aku di sini. Kalau memang engkau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan." Itu ada orang di rumah sakit Sanglah yang sudah diponis tidak bisa sembuh, tidak bisa diselamatkan. Oke, kalau memang engkau Tuhan, ya udah, engkau mampu kan, engkau berkuasa kan. Begitu. Sebenarnya saya sih bukan berdoa ya, tadi sekedar untuk mencari tahu begitu. Hanya selesai itu gereja bubar, kami pulang. 3 hari kemudian, hari Rabu, kalau nggak salah Rabu, si karyawan ini datang ke kantor kan. Jadi waktu dia datang nih saya udah berdebar hati saya. Kalau saya tanya dia, ini wajar, nanti takutnya menambah sedih dia. Karena takutnya jawabannya, "Sudah meninggal Bu, sudah diaben atau apa, sudah dikubur, whatever." Saya ada rasa
enggan bertanya. Tapi kalau nggak ditanya juga saya nggak sopan gitu kan, karena dia kan karyawan yang saya sangat hargai sekali. Hanya saya memberanikan diri. Maaf Tut, gimana? Si Komang gimana keadaannya? Berdebar-debar saya nanyakan. Udah Bu, sudah kembali ke ruang biasa untuk pemulihan. Hah? Saya terkejut. Bener Tut? Iya Bu, itu loh bener Bu. Sudah di ruang pemulihan sekarang, menunggu obat-obat berikutnya untuk kesembuhan. Saya terus dalam pikiran saya, masa sih? Hanya benar, memang benar sampai sekarang sembuh dan sudah punya anak 3 mungkin dan berada di Karangasem. Ya singkat cerita, setelah itu, tapi saya mau percaya, oh kagak. Saya malah ngomong, itu mungkin kebetulan aja dokternya salah diagnosis atau mungkin dokternya salah pikir. Yang saya pikirkan itu dokternya yang nggak beres waktu itu. Saya nggak pernah berpikir masa sih aku mustahil. Bagi saya itu tidak terjadi. Yang saya pikirkan itu dokternya salah diagnosis. Ya udah berlalu begitu saja, saya tidak pernah ada dampak apa-apa dalam iman saya waktu itu. Saya mengalir begitu, saya lupa aja begitu. Akhirnya jalan singkat cerita selanjutnya, sekarang mbak saya yang ada di rumah saya, awalnya karyawan saya, sekarang mendekat mbak saya. Mbak saya punya kakak cowok 1, sakit sangat parah dan ini benar-benar sudah dalam keadaan mati. Karena kenapa saya tahu mati? Karena di telepon itu keluarganya sudah pada nangis semuanya. Sudah bilang beliwayan meninggal gimana. Terus mbaknya ini namanya si Kadek hanya telepon saya. Kak, Wayan meninggal, dan saya memang akrab banget dengan Wayan, dengan keluarga mbak saya ini akrab banget karena kadang saya pulang kampungnya mereka, dicariin dah saya nangka, dicariin kelapa muda, kadang nginep saya di situ. Tiba-tiba meninggal karena sakit parah yang luar biasa di rumah sakit Wangaye. Akhirnya wah ini besok bukan hari Minggu. Akhirnya saya berpikir ya udah Dek, kakak doakan ya. Akhirnya saya naik ke lantai 2 untuk berdoa karena kan ini bukan di gereja. Saya ingin berdoa lebih khusyuk karena ini sudah meninggal beneran. Dan badannya itu sudah biru dan impus semua sudah dicabut dan memang sudah agak kaku dan biru begitu. Lalu saya naik ke lantai 2. Saya bilang suami saya kan, darling, don't disturb me, I'm gonna pray. Suami saya mungkin pikirnya mau berdoa seperti doa saya kali ya, seperti yang agama yang saya miliki. Suami saya bilang, digituin. Tapi saya nggak peduli. Saya duduk di atas kasur waktu itu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya mengerti. Sampai sekarang pun saya masih mikir. Begitu ketatnya saya dengan agama saya, begitu bangganya, begitu saya taatnya, tetapi ketika orang meminta saya untuk mendoakan, saya berdoanya ke Tuhan Yesus, walaupun saya nggak percaya, walaupun doa saya itu semacam menantang gitu kan, bukan tulus berdoa, tapi kok saya sebut dia terus kan. Hanya saya duduk di atas tempat tidur, saya doa bilang begini, oke Yesus, kalau memang Engkau Tuhan ya, kali ini buktikan beneran. Kalau memang Engkau Tuhan bagiku dan bagi semua orang di dunia ini, oke, sekarang itu ada orang yang benar-benar sudah mati, si Wayan. Engkau tahu kan Wayan, kakaknya si Kadek, oke, hidupkan. Kalau memang Engkau Tuhan, Engkau pasti bisa. Akhirnya setelah selesai berdoa gitu, saya nggak bilang amin, nggak bilang apa, karena saya memang tidak mengerti sekali sama kekristenan. Saya nggak punya teman orang Kristen. Saya juga nggak pernah bersosialisasi di lingkungan gereja, sama sekali saya nol. Saya tidak mengerti tentang kekristenan. Jadi waktu saya berdoa itu ya berdoa begitu saja, sekedar ngomong begitu aja. Saya berdoa waktu itu jam 11, sekitar jam 11 lewat 10, mungkin saya lupa ya, mungkin ada yang lupa-lupa karena itu memang waktunya sudah lewat hampir 21 tahun udah lewat dan saya tidak pernah
berpikir akan bisa menjadi kesaksian hidup saya. Karena itu memang aslinya jalan hidup saya seperti itu, jadi detailnya saya lupa. Tapi yang saya ingat waktu itu saya berdoa jam 11 mungkin lewat 5 atau lewat 10. Habis berdoa begitu, si kadek tiba-tiba telepon. Kak, bahasa Balinya itu mbok. Mbok itu artinya kakak. Mbok, kak, beli wayan hidup lagi. Wih, waktu yang bener dek, coba dek, bener dek. Bener mbok, sudah kebuka matanya dan ngomong dikit-dikit. Wih, waktu itu bener. Saya tidak bahagia, padahal dia tuh hampir seperti saudara saya. Dia hidup kembali, tapi tidak ada rasa senang sedikit pun. Kenapa? Saya melihat diri saya kali ini. Saya melihat Yesus yang saya tantang secara pribadi. Terus, wah ini bener loh. Saya sampai cubit tangan saya, ini bener nggak sih? Apa aku mimpi ya? Saya bilang, bener. Terus saya datang, saya turun ke kantor saya angkat telepon, bener, bunyinya. Ini loh bukan mimpi loh, saya cubit. Terus saya, Dek, sekarang kadang ada di mana? Di rumah sakit. Ini lihat wayannya hidup lagi. Begitu kadek ngomong, saya lagi di rumah sakit melihat wayan kakaknya hidup lagi. Saya tutup telepon tanpa permisi. Saya duduk di kursi. Saya uring-uringan, saya marah, saya kecewa, saya juga takut dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya ini apa yang terjadi? Yesus itu siapa sebenarnya? Lalu aku ini siapa? Agama yang telah kuikuti selama 30 tahun, 32 tahun ini apa? Dari pikiran saya itu waktu itu kalut, benar-benar marah, kecewa, takut, sedih juga dalam waktu yang bersamaan. Karena yang terjadi di pikiran logika nalar saya itu begini. Kalau memang dia Tuhan, dia adalah pencipta, dan aku adalah ciptaan. Secara tidak langsung, secara otomatis, aku ini ciptaannya dia. Dan aku harus datang kepada pencipta. Karena saya juga belajar banyak tentang agama saya. Saya bukan sekedar taat melakukan ajaran yang secara moral itu. Tapi saya benar-benar baca Weda, saya baca. Dan di situ memang diajarkan perbuatan baik, mengasihi, memberi, memberkati. Dan itu yang saya lakukan selama saya di agama saya yang lama. Jadi saya mungkin sampai 3 minggu itu saya uring-uringan pekerjaan sampai suami saya marah. Tista, ini reservasi belum confirm, ini gimana kamu kok bengong terus? Saya benar-benar bengong karena hati saya terusik. Aku harus pindah agama ya. Aku harus, bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan lingkunganku? Bagaimana dengan teman-temanku? Bagaimana dengan kehidupanku yang dulu? Lalu siapa akan menjadi temanku? Lalu gimana menjadi orang? Jadi pertanyaan itu muter terus. Sampai 1 bulan, 2 bulan lewat. Tidak ada ngaruhnya juga. Ya udahlah. Ya mungkin kebetulan. Ya, ataupun benar ya, enggak apa-apalah, lewat, benar-benar lewat. Tidak ada cerita apa-apa. Akhirnya ini setelah waktunya lumayan lama karena anak saya itu mungkin, anak saya lahir, Sarah itu udah berumur 2 tahun lebih atau 3 tahun, saya tidak persis ingat karena saya tidak pernah mencatatnya. Sekarang kali ini anak saya pincang kakinya, secara fisik saya bisa lihat membelok ke belakang begitu. Saya tanya kadek mbaknya ini, Dek, sempat jatuh enggak? Enggak Kak, ini benar-benar saya rawat baik, jaga baik. Dan saya percaya karena kalaupun sempat jatuh sampai menimbulkan kaki belok ke belakang dan pincang, dan saya yakin pasti ada memar.
pasti ada luka gores. Dan saya percaya tidak sempat jatuh atau apa-apa. Akhirnya saya bawa ke dokter spesialis anak yang memang sudah rawat dia dari kecil, dari dia lahir, karena dia lahir agak muda dikit. Nah, ini dokternya, dan sekarang masih praktek dokternya di Jalan Pemuda 5 Denpasar. Jalan Pemuda nomor Gang 5. Jadi mungkin kalau saya ke sana sekarang masih ingat dokternya Sarah, karena sangat dekat sama dokternya, vaksin ke sana semuanya ditanganin sama dokternya ini. Jadi saya bawa ke dokter. Sudah dikasih obat seminggu lah, kalau kan bolak-balik begitu ya, karena nggak bisa sembuh, nggak sembuh. Akhirnya cek darah, apalagi ya ronsen, pokoknya banyak sekali step-step yang saya harus ikuti. Sampai 2 mingguan lebih atau berapa itu saya nggak hitung. Di titik terakhir dokternya ngomong sama saya, "Bu, maaf, saya sebagai dokter spesialis anak, memang saya tidak mendapatkan keluhan apa-apa pada Sarah. Tidak ada sakit apa, dan saya memang tidak ada sakit apa-apa, dan saya tidak bisa melanjuti lagi pengobatannya karena memang sudah seperti itu yang maksimal saya lakukan." Lalu seperti saya nggak menginjak tanah. Saya sempat sih bertanya begini, "Dok, apa saya harus bawa ke spesialis tulang ya?" Dokternya sempat tersinggung. "Oke, kalau anak ya saya dokternya." "Aduh, maaf dok, bukan saya bermaksud untuk merendahkan atau apa, tapi karena saya memang nggak tahu lagi mau kemana, dan saya juga di waktu yang sama tidak bisa menerima kenyataan gitu loh. Karena bagi saya dokter itu spesialis anak ya itulah yang bisa menyelesaikan masalah anak saya. Tapi kalau sudah di situ nggak bisa. Bahkan dokter spesialis tulang pun tidak disarankan. Lalu saya mau kemana gitu? Saya stres, saya benar-benar keluar keringat dingin. Lalu saya pulang dari dokter. Saya coba telepon ini, nyari informasi kiri kanan, tidak ada apa solusi apa. Sampai 2 hari kemudian saya duduk di sofa. Anak saya tidurkan waktu itu. Saya duduk bersama Kadek dalam kebingungan, stres, dan tidak ada pengharapan. Hopeless banget. Jadi benar-benar hopeless. Pikiran saya sudah melambung tinggi. Anakku udah besar, dia bawa tongkat, bla 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 bla. Semakin takut saya. Dan Kadek pun karena dia sangat sayang, karena dia sangat dekat dengan anak saya. Anak saya itu lucu banget, gemuk, lucu, mukanya cantik, dan banyak tetangga-tetangga itu yang datang ke rumah hanya sekedar mempertanyakan, "Mama Sarah gimana? Sarah masa pincang?" Aduh, pertanyaan tetangga itu ini bertanya apa menjatuhkan, saya udah nggak ngerti lagi. Mama Sarah gimana tuh Sarah? Aduh, jangan-jangan pincang ya. Akhirnya saya duduk. Jam 7 malam saya duduk di sofa. Saya terngiang di pikiran saya. Pernah saya dengar khotbah seorang pendeta, katanya Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh, membukakan mata orang buta, dan bahkan menghidupkan orang mati yang sudah dikubur 4 hari. Saya ingat begitu. Lalu saya bilang sama Kadek, Dek, ingat Dek, pernah dengar yang kayak gini. Lah, kita loh sudah pernah ke gereja, Dek. Berarti kan kita boleh meminta, kan gitu. Iya, bener, Bo. Ayo kita bawa Sarah ke kamar. Kadek bawa Sarah ke kamar di tempat tidur. Saya nggak tahu cara berdoa, tapi waktu itu saya ingat saya tumpang tangan di kaki anak saya sama Kadek. "Sini Dek, kita sentuh kakinya Sarah, yuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus." Kepada Yesus waktu itu saya bilang, kali ini saya tidak pakai bergaya menantang lagi dengan gagahnya menantang begitu seperti sebelum-sebelumnya. Karena yang saya hadapi kali ini adalah anak saya. Anak saya yang diperhadapkan pada pincang seumur hidup. Jadi saya takut menantang pakai gaya bahasa lembut. "Oke Yesus, kalau memang Engkau Tuhan bagi aku dan bagi semua orang,
tolong sembuhkan anakku, biarkan anakku jalan. Selesai. Lalu karena sudah malam kami tinggalkan Sarah tidur, kami kembali dengan kegiatan kami masing-masing. Besok pagi jam 9 saya lagi di kantor ngurus reservasi dan lain sebagainya. Saatnya Sarah bangun, mandi dan makan, lalu Kadek teriak ke saya, "Kak, Sarah jalan normal." Ah, jangan yang gitu pakai bercanda deh, pakai guyon, nggak seru tahu. Iya bener Kak, jalan dia. Udah, oke. Kalau dia memang bener jalan normal, suruh Sarah kesini cari saya. Anak saya jalan normal, bener-bener normal. Mama, saya lihat kakinya lurus. Saya lihat semuanya baik-baik saja. Lalu begitu saya lihat anak saya jalan, saya nggak serta-merta bilang, "Ore Tuhan, terima kasih ya anakku sembuh, anakku baik, terima kasih ya engkau baik." Enggak. Saya lempar pulpen, saya nggak sentuh Sarah sama sekali. Saya nggak hampiri Sarah, biarkan Sarah ada di kantor saya, lalu saya turun. Saya berlutut di depan meja yang sangat besar, di depan komputer. Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku. Di situ, itulah turning point saya mengakui Yesus sebagai Tuhan saya waktu itu dan menerima dia sebagai Tuhan saya dan mengakui bahwa saya itu adalah orang berdosa. Seiring waktu, mujizat demi mujizat terjadi. Tapi saya belum ada kerinduan untuk baca firman, saya belum ada kerinduan untuk ke gereja. Tapi hati saya sudah dihantui Yesus Tuhan. Kenapa? Kenapa saya yakin? Kenapa saya mau percaya Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang? Karena saya menantang dia itu secara pribadi dengan namanya dia. Saya tidak cukup dengan oke, Tuhan, kalau memang engkau ada, oke, selamatkan dan sembuhkan ini, enggak. Saya menantang dia secara pribadi dengan namanya dia. Makanya saya tidak pernah ragu lagi ketika apa yang saya tantang waktu itu benar-benar terjadi. Dan akhirnya saya, oke, Yesus engkau Tuhan. Aku manusia berdosa dan aku mengakui engkau sebagai Tuhanku. Lalu berjalan, iman saya berjalan. Kadang ada kerinduan ke gereja sama mbaknya ini, sekali-sekali ke gereja. Itu pun melalui usaha yang sangat maksimal, tapi tidak setiap minggu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, akhirnya saya mujizat terjadi. Waktu itu ada reservasi yang hampir cancel gitu. Saya berdoa santai sekali, Tuhan Yesus tolong jangan cancel tamu ini. Datang email, nggak jadi cancel. Mujizat-mujizat kecil itu terus bekerja di dalam hidup saya. Akhirnya saya menjadi sering ke gereja, ada kerinduan. Oke, ke gereja. Atau juga suami juga orang Kristen. Hanya saya jatuh kepada agama secara rutinitas, agama secara tradisi, agama secara ya udah aku Kristen. Saya nggak mengerti pengajaran sama sekali. Ke gereja, seiring ke gereja, hanya ada kerinduan baca firman, baca Alkitab, tapi nggak ngerti apa. Itu pun kadang-kadang saya komplain, banyak pertanyaan, saya baca banyak pertanyaan, hanya saya bertanya kepada pastor, ini apa artinya, kok begini, kok ini kayak Hindu, ini, tapi tidak dapat pernah jawaban yang pasti sama sekali. Tetapi ya udahlah, tetap ke gereja. Akhirnya suatu saat saya baca Alkitab di bawah pohon Kamboja, terus tiba-tiba saya dengar ada suara Tista gitu. Saya lari naik langsung ke lantai 2 ke kantor suami saya.
Darling, did you call me? Saya bilang, suamiku, apakah engkau memanggil aku? No, tidak. Jangan ganggu aku, katanya. Oh, oke, saya turun lagi. Begitu saya baca lagi, sampai kena panas-panas itu saya tetap baca. Sekali lagi ada panggilan, Tista. Oh, ini kali ini pasti suamiku panggil. Saya naik lagi lari. Saya tanya lagi, apakah dia panggil saya? Enggak ada. Jangan lagi ganggu aku, katanya, karena dia lagi bikin sesuatu. Saya turun lagi, ketiga kalinya, saya dengar lagi suara, Tista. Saya naik lagi sekali. Saya tanya, kamu yakin kamu nggak bermain, nggak bercanda, nggak panggil aku? Tapi dari muka suami saya udah marah sama saya nih, merasa terganggu. Hanya saya duduk, oh oke, saya lupakan apa yang terjadi. Lalu lagi 2 harinya saya pergi ke gereja. Di situ saya mendengarkan khotbah, ada firman yang berkata, pasturnya berkhotbah berbicara firman, biarlah orang mati menguburkan orangnya yang mati. Itu ada di Matius 8 ayatnya yang ke-22. Wih, bayangkan kan, saya mendengar firman, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Wah, saya tertampar, muka saya tertampar, itu dilema. Aduh, ini apa sih yang sebenarnya di dalam kekristenan terjadi? Masa ada orang mati menguburkan orang mati? Wah, jangan-jangan ini ada magic di dalam kekristenan. Saya lucu sekali, sampai sekarang saya lucu banget. Jangan-jangan ini ada magic yang luar biasa di dalam kekristenan, di dalam Yesus. Kok bisa ya orang mati menguburkan orang-orangnya yang mati? Di pikiran nalar saya yang belum mengerti kebenaran, yang belum mengerti firman, saya berpikirnya seperti ini. Ada orang mati mau dikubur kayak begitu, orang mati, terus biarlah orang mati menguburkan orang-orangnya yang mati. Kayak istilahnya kayak apa ya, orang mati kayak mayat hidup, tetapi menguburkan mayat hidup juga. Hanya saya sempat takut, wah ini apa ini? Habis itu pulangnya itu saya diam. Saya diam, saya nggak berani ngomong. Suami saya sempat tanya, Dista, kamu ke gereja hari ini? Iya, aku ke gereja. Oh, gimana di gereja? Oh, enggak, baik-baik aja. Saya nggak berani jawab ke dalam hati saya. Aku bener nggak ini ya? Aku bener nggak ke gereja ya? Kok bisa ya di dalam Alkitab dikatakan orang mati menguburkan orang-orang mati? Wah, ada magicnya ini. Seperti apa? Akhirnya singkat cerita, lama-lama saya berpikir, akhirnya waktu itu saya pindah rumah, ada sofa di situ. Saya sudah rindu lagu-lagu pujian tuh yang saat teduh 60 menit itu. Saya selalu putar kan. Saya menangis hampir 3 bulan, saya menangis di sofa itu. Yesus, kalau memang Engkau Tuhan beneran, jangan bikin aku takut. Itu apa artinya firman itu? Aku nggak ngerti. Ada magic atau apa ya? Tolong. Aku mau belajar firman. Bawa aku ke tempat di mana aku bisa belajar dan bisa mengerti. Aku nggak mau ketakutan gitu. Jadi 3 bulan saya menangis di sofa itu. Bukan duduk di sofa, tapi giniin muka. Sambil menangis, bener-bener air mata ini menangis. Pingin ada tempat di mana saya bisa belajar firman. Supaya saya tahu gitu. Akhirnya setelah 3 bulan ya saya pikir berlalu begitu. Anak saya waktu itu lagi di bukan TK sih, kayak playgroup gitu. Saya lagi nganter anak saya ke playgroup, tapi saya bawa Alkitab juga sambil nganter, sambil nunggu, sambil baca.
Karena kan penasaran ini apa sih maksudnya. Saya baca-baca begitu, tiba-tiba ada cewek ibu-ibu menghampiri saya. Dia tanya saya, "Ibu lagi baca apa?" Saya bilang, "Aduh maaf, saya lagi baca Alkitab, tapi saya bukan orang suci, tapi saya bukan orang pinter, saya cuma baca-baca doang, tapi saya nggak ngerti," gitu. Akhirnya teman saya ini namanya Kova, gitu ya, "Ibu mau belajar sama saya di tempat yang saya sudah biasa belajar?" "Mau, mau, mau." "Di mana itu?" Akhirnya oke, lagi 2 hari kita ketemuan di sini, kita pergi ke sana sama-sama. Ya akhirnya saya nggak sabar nih menunggu teman saya kan. Akhirnya besoknya saya ditelepon. "Jadi ya ketemuan besok ya. Ini kita ketemuan di KFC. Nanti baru samaan ke tempatnya." "Oke, siap." Akhirnya saya belajar bersama-sama di situ. Nangis air mata. Sepanjang waktu itu belajar tuh saya nangis karena apa? Karena ayat yang dibahas itu benar-benar seperti yang saya mau. Dibahas per kalimat, maksudnya apa, ininya apa itu. Oh, oke. Saya nangis lalu saya dihibur sama teman-teman di situ. "Is oke. Ibu baik-baik aja, tenang aja. Di sini kita akan belajar. Di sini kita akan lebih lagi mengenal." Oke. Akhirnya saya belajar. Belajar. Lalu waktu itu tanggal 28 November saya masih ingat, suami saya ke Singapura. Jadi suami saya di Singapura, saya ada di rumah bersama mbaknya dan anak saya. Karena saya saking senangnya sudah menemukan tempat belajar, tempat persekutuan, bahasanya kayak sekarang itu, saya ngangkat tangan nyanyi, nggak peduli sama tetangga. Pokoknya saya nyanyi, pokoknya nyanyinya itu pun bukan nyanyi yang benar-benar nyanyi sesuai dengan lagunya ya. Kadang-kadang pakai kata-kata saya sendiri, kadang ya pokoknya nyanyi dah gitu. Tahu apa yang terjadi? Saya melihat salib di langit tanggal 28 November. Saya benar-benar melihat salib di atas terbentang kayak gitu. Saya kucek mata saya, masih ada di situ. Saya kucek lagi mata, apa ini ya beneran? Benar-benar salib di langit terbentang besar sekali kayak gitu. Saya sempat takut. Kok bisa ada salib di atas, apa ini maksudnya? Langsung saya menangis, menjerit. "Tuhan, aku takut Tuhan, tapi aku tahu Engkau ada di sana, Engkau mengasihi aku Tuhan. Pimpin aku Tuhan, pimpin aku terus. Aku mau menyerahkan hidupku Tuhan." Di tanggal 28 November. Dari situ saya telepon teman saya. Saya nggak sendiri, nggak mau saya mengalaminya sendiri kan. Saya telepon teman saya, "Hei, aku melihat salib. Kamu bisa lihat nggak? Di atas, di langit." Teman saya sambil bawa telepon, "Enggak, aku nggak lihat. Saya sendiri yang lihat salib." "Ini bener nggak?" "Coba benerin, lihat di langit ada salib. Coba lihat, cek ulang lagi sekali." Teman saya udah muter-muter di halamannya, nggak ada. Ternyata salib itu buat saya. Ternyata Tuhan nggak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya. Tuhan nggak pernah berhenti menyapa saya. Tuhan tidak pernah berhenti membuktikan bahwa Dia itu ada. Bahwa Dia itu adalah Tuhan bagi saya. Akhirnya seiring perjalanan begitu, saya mulai belajar. Ikut seminar-seminar sampai suami bilang, "Udah sekalian aja Tista, lu bikin tenda aja di gereja, nggak usah pulang." Duh, saya nggak peduli omongan suami saya. Akhirnya seiring perjalanan waktu, saya belajar dan belajar dan belajar. Akhirnya saya mengerti. Dulu saya bangga dengan perbuatan baik saya. Dan saya berpikir bahwa perbuatan saya yang akan membawa saya ke surga dan akan menyelamatkan saya.
Sekarang saya tahu bahwa perbuatan baik tidak bisa mengerjakan keselamatan. Dan sekarang saya tahu bahwa saya setuju kalau semua agama itu baik, semua agama itu mengajarkan perbuatan baik dan saya sangat setuju. Tapi di satu sisi saya tahu, sebaik apapun saya melakukan perbuatan baik, saya tidak akan pernah bisa sempurna. Apalagi sempurna sesuai dengan standarnya Tuhan. Ini yang saya pahami sekarang. Karena perbuatan baik saya yang saya lakukan adalah usaha saya untuk mencari Tuhan, tentu di dalam keberdosaan dan ketidaksempurnaan saya tidak bakal pernah untuk menemukan Tuhan, kecuali Tuhan yang mencari saya, Tuhan yang mencari manusia, baru bisa bertemu. Itu yang saya pahami sekarang. Jadi saya sekarang berpikir begini, oke, saya tidak pernah merasa merendahkan agama saya tetap menghargai bahwa mereka pun mengajarkan perbuatan baik. Tapi satu hal, saya bilang, kekristenan bukan berbicara masalah perbuatan baik, bukan berbicara masalah bagaimana kita bisa diselamatkan, tetapi saya percaya bahwa kekristenan adalah jawaban bagi setiap orang dalam setiap kegagalannya untuk melakukan ajaran agama dengan sempurna. Karena ketika agama mengajarkan perbuatan baik, tidak ada satupun manusia mampu melakukan ajarannya dengan sempurna, dengan baik. Justru ketika agama menuntut banyak hal untuk berbuat baik, justru kecenderungan untuk saya gagal itu lebih banyak. Dan ini yang tidak pernah saya pahami dulu. Saya selalu berpikir bahwa saya pasti bisa. Perbuatan baik saya pasti bisa. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Ini yang paling penting saya sekarang membuat saya kuat, membuat saya bersyukur. Karena ketika saya mengandalkan perbuatan baik, semakin banyak saya ingin berbuat baik, semakin banyak kegagalan yang saya temukan, semakin banyak ketidaksempurnaan yang saya temukan. Dan itulah Kristus menjawab di dalamnya. Dia menjawab untuk segala permasalahan, ketidakberdayaan kita, ketidaksempurnaan kita, di dalam kegagalan kita untuk melakukan ajaran agama kita. Justru disitulah Yesus menjawab. Dia yang menyempurnakan. Jadi saya begitu belajar, lebih banyak saya belajar, lebih terus Tuhan memberi saya hikmat, memberikan saya firman-firman-Nya untuk terus saya dimengertikan, untuk terus saya bertumbuh dewasa di dalam iman saya. Jadi demikianlah kisah hidup saya, bagaimana turning point saya, titik balik saya, dari begitu saya mengandalkan perbuatan baik, sampai saya menyadari bahwa saya ini adalah manusia yang berdosa. Dan saya membutuhkan Yesus sebagai juru selamat dan penebus saya secara pribadi. Dari situ saya mulai bicara sama suami saya mulai melayani, saya mulai berbicara dengan keluarga bahwa saya ikut Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, keluarga saya tidak ada yang marah, dan teman-teman saya mungkin ada yang menjauh dari saya. Terus kehidupan sosial saya tentu mulai mengalami masalah, karena sekarang saya mulai beralih ke dalam kegiatan kekristenan. Saya tidak lagi terlalu banyak menghabiskan waktu saya seperti dulu. Ngomongnya juga saya mulai belajar bicara, tidak lagi seperti zaman-zaman saya bebas bercanda kayak seperti dulu. Itu pun karena
kemurahan Tuhan yang mengajarkan saya untuk tidak berkata dengan sia-sia. Jadi mulai dari situ suami saya juga responnya sangat baik, dibilang, kok bisa, siapa yang ngajarin kamu Tisda sampai kamu bisa seperti ini? Tuh saya bilang, Tuhan Yesus sendiri. Saya juga berkesaksian dengan suami saya. Awalnya saya malu kan, awalnya karena saya menolak, karena saya tidak mau percaya. Terus akhirnya sebenarnya diam-diam saya sudah mulai sharing dengan orang-orang yang saya kenal, sudah mulai saya belajar lagi ke grup-grup yang lebih besar. Akhirnya begitulah saya bertumbuh menjadi anak Tuhan. Dan semoga kesaksian singkat saya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan boleh menguatkan iman saudara-saudara saya yang di dalam Tuhan Yesus. Saran saya, teruslah berdoa, teruslah mencari, dan bagi yang mendengar kesaksian saya siapapun, Yesus itu memang adalah Tuhan dan Dia berkenan ditemukan bagi orang yang berseru kepadanya. Jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus sangat setia dan mengasihi semua orang. Sekian kesaksian saya. Untuk sementara ini saya serahkan kembali waktunya ke Bapak Prengki. Terima kasih. Luar biasa ya. Luar biasa kesaksiannya, singkat, jelas, dahsyat, powerful. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Benar-benar kesaksian yang sungguh membangun iman. Simple ya, tidak terlalu komplikasi lah, artinya kesaksian ibu ini straightforward. Jadi memang ibu ceritakan dengan jelas ya bagaimana ibu mengalami Tuhan. Tapi di balik kesaksian yang sederhana ternyata begitu dahsyat ya. Saya pertama mulai diberkati ketika suami ibu mengatakan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ini kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengedukasi sebenarnya ya. Jadi kita belajar pada malam hari ini, sahabat-sahabat Miracle, saya juga belajar, ya tidak masalah kan, kita bisa mengucapkan hal itu juga kepada orang lain ya. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Akhirnya Ibu Ibu Nyoman mulai penasaran, kok bisa perbuatan baik tidak menyelamatkan? Saya sudah melakukan segala kebaikan gitu ya. Tetapi luar biasa. Di dalam pencarian yang ibu lakukan, Tuhan turun tangan. Roh Kudus menuntun. Ibu menantang, Tuhan terima. Apa yang ibu ingin challenge ya, dengan kesembuhan, dengan bahkan yang sudah divonis sudah meninggal ya saat itu ya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena di kitab suci, di firman Tuhan jelas, Tuhan kita dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Dia menyembuhkan orang sakit, ya kan, membuat orang bisa melihat, orang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan. Berarti mujizat Tuhan dulu, sekarang, selama-lamanya tetap ada. Luar biasa. Amin. Dan terjadi di dalam kehidupan ibu. Ini sangat membuat kita sangat dikuatkan dengan kesaksian dari ibu, karena Tuhan kita adalah miracle worker, jadi pembuat mujizat. Jadi hal itu adalah hal yang biasa bagi Tuhan. Tapi kita tidak mencari mujizat, Bu ya. Kita mencari Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, mujizat juga ikut. Karena sumber mujizatnya yang kita ikut ya. Luar biasa. Ini benar-benar saya ketika mendengar kesaksian ibu pertama kali, saya memang sudah dikuatkan. Dan kedua kali ini juga saya mendengar sama, Bu ya, tidak berbeda dengan kesaksian yang ibu ceritakan yang pertama. Dan bahkan ibu dokter yang sempat merawat anak ibu yang bernama Sarah, if I'm not mistaken, nama Sarah ya Bu ya? Ya, Sarah. Ya. Dokternya masih ada Bu ya, yang tadi mengatakan masih ya? Nama dokter Mudite masih ada sekarang di Jalan Pemuda 5 di Denpasar.
Wow, saya suka dengan kesaksian ibu karena detil. Disebutkan juga dokternya, alamatnya, kapan. Jadi memang luar biasa. Dan dokter sudah angkat tangan. Tidak bisa Iya, karena tidak menemukan penyebabnya. Tetapi iya. orang yang bersandar kepada Tuhan, jangan angkat tangan ya. Karena Tuhan akan turun tangan. Luar biasa. Saya sangat diberkati luar biasa. Dan satu lagi, Iya. ini mboknya ini si Kadek ini sekarang ikut Tuhan Yesus karena melihat kesaksian saya dari awal sampai akhir, dia sekarang menjadi anak Tuhan yang luar biasa taatnya. Akhirnya juga dipakai Tuhan dan memiliki Ya. kerinduan yang besar mungkin Bu ya, dalam melayani, Iya. dalam wow, luar biasa. Memang rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan Ibu ya, bukan rancangan kecelakaan. Puji Iya. Tuhan. Ibu Nurisa, oke. Silakan hidupkan mic dan kameranya Ibu jika ingin bertanya ya. Ya, kameranya belum dihidupkan Ibu Nurisa. Bisa dihidupkan? Ibu Nurisa, bisa mendengar suara saya? Halo Pak, bisa, tapi kameranya nggak bisa hidup. Tidak apa-apa, langsung aja Bu. Kesaksian Ibu, ini tadi Bu Nyoman sungguh-sungguh sangat terberkati loh Bu. Luar biasa sama Ibu, sungguh. Amin. Saya sangat terharu ketika Ibu menyadari waktu bersimpu di kaki meja tadi. Saya sempat terharu gitu kan. Iya. Ternyata kan Yesus itu luar biasa sama Ibu. Amin. Semakin lagi ya Bu ya. Amin. Kesaksian lagi. Jadi banyak memberkati semua orang. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu Nuriza. Ini menarik Ibu ya. Dari awal Ibu yang taat, memegang kuat keyakinan Ibu yang lama, dengan suami yang sudah duluan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sekarang Ibu mengalami dan Ibu mengakui sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya suami Ibu pasti tidak menginjili atau tidak memaksakan Ibu untuk ikut, tidak ya? Tetapi Ibu sendiri yang mengalami Tuhan. Nah, ketika Ibu ceritakan kepada suami Ibu mengenai hal ini, bagaimana responnya suami atas kesaksian Ibu dan pengalaman mengalami Adi Kodrati? Awalnya saya ini suatu tantangan tersendiri lagi buat saya ya. Ketika saya mengakui iman saya percaya dan saya bilang yang paling membuat saya ingin share ke suami saya itu ketika Sarah itu disembuhkan. Karena ini kan masalah saya berdua, bukan masalah saya sendiri. Ya. Ketika saya share bahwa Sarah itu sembuh karena doa kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak senang, maksudnya dia tidak begitu surprise, dia tidak begitu it's normal, katanya. Itulah Yesus dari dulu, kamu aja yang baru tahu, katanya. Jadi iya. Suami saya ini gitu loh, benar-benar menantang saya. Itu juga yang membuat saya luar biasa ya, ada sesuatu berarti. Jadi itu normal. Itu memang Tuhan Yesus memang seperti itu dari dulu, katanya. Haleluya. Kamu aja yang baru tahu, katanya. Iya, betul sekali Bu ya. Jawaban dari suami Ibu benar-benar logik, karena memang orang yang hidup di dalam Tuhan pasti hal itu adalah hal yang biasa. Mujizat kesembuhan ya, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hal yang biasa kita dengar dan alami. Dan suami Ibu mengatakan, kamu aja yang baru tahu ya, baru mengalaminya. Wah, luar biasa. Harapan saya kan dia, benerkah? Wah, hebat nih, hebat Tista ya, kamu berdoa. Saya kan masih ada di dunia sana kan. Harapan saya kan, Tista kamu hebat. Ternyata enggak. Dia bilang itu biasa. Bagi Tuhan Yesus itu udah biasa digituin. Oke, luar biasa jawabannya ya. Ya, tapi saya ada pertanyaan yang kedua. Dan ini biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Just like ya, mungkin this is the big questionnya. Bagaimana respon saudara-saudara ketika Ibu memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus?
Awalnya mereka biasa-biasa dapat tantangan ketika saya menceritakan sukacita dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Apa yang saya alami benar-benar saya berkelimpahan sukacita, saya tidak bisa membendungnya sendiri. Akhirnya saya pergi ke kampung. Waktu itu saya masih naik motor sama anak saya, Sarah, naik sepeda motor, badai di Kintamani itu, gunung di Kintamani itu kadang kabut, saya tetap naik motor sama anak saya untuk memberitakan damai, sejahtera, sukacita dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tapi keluarga saya no comment, lama sekali. Bahkan yang terjadi ialah orang-orang kampung yang menyerang saya, terus pokoknya diancam karena keluarga saya dalam tanda kutip memang belum mau percaya, tapi sudah mulai ngomong, oh ya Yesus tuh begini. Akhirnya orang kampung itu mulai bangkit untuk menantang, untuk melawan. Saya dibilang teroris, tapi keluarga saya dipanggil, disesah, keluarga saya dibawa ke suatu pura yang besar, diintegrasi dan lain sebagainya. Hanya saya tarik undur. Di 2 tahun saya untuk mengamankan situasi, saya 2 tahun nggak ke kampung, tapi saya siang malam berdoa dengan air mata. Singkat cerita, sampai saat ini semua keluarga saya sudah dibaptis. Wow, luar biasa ya. Semua keluarga sudah dibaptis. Iya. Wah, puji Tuhan. Dahsyat ya. Luar biasa Ibu ya. Luar biasa, Iya. luar biasa. Ya, kita percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya ada ralat satu, ada keluarga saya, kakak saya yang memang belum dibaptis. Itu karena memang rasa takutnya yang luar biasa. Iya. Tapi dalam pengakuan pribadi dia sudah ada di dalam, seperti itu. Jadi tinggal menunggu dibaptis ya, tetapi sudah mengaku, sudah ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena trauma dulu Ya. masih pernah dianiaya seperti itu. Ya, waktu Tuhan yang terbaik Bu ya. Ya, amin. Iya. Baik, masih ada yang mau bertanya di room Zoom? Jika tidak ada lagi, maka kita akan tutup sesi kesaksian kita pada malam hari ini. Baik, sudah tidak ada ya? Oke. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, Ibu Nyoman, saya sedikit Bu ya, memberikan mungkin simpulan singkat sebagai closing statement Ibu. Barangkali pada saat ini yang menonton pernah mengalami pergumulan seperti Ibu. Ada pesan-pesan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka? Silakan Ibu. Yang seiman atau yang belum ya? Bisa dua-duanya. Yang seiman bisa, yang seiman dulu dan yang belum seiman. Silakan. Bagi yang seiman dulu ya, baca firman dan doa dan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tentu melalui doa dan baca firman. Karena agama tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan melalui firman dan Roh Kudus yang akan memimpin melalui firman yang kita baca. Jadi doa dan baca firman dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, itulah yang disebut dengan percaya dan melakukan kehendaknya. Yang mengasihi aku, yang melakukan kehendakku, Tuhan Yesus bilang. Jadi itu pesan saya bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Baca firman, doa, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Bagi saudara-saudari yang belum percaya, saya berdoa bagi semua orang dalam syafaat saya, carilah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan itu ada, carilah dan sebutlah. Bahkan seperti kesaksian saya tadi, saya bahkan di dalam konteks menantang. Tetapi Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang membayar dosa hutang kita, supaya kita bisa
diselamatkan, supaya kita bisa disempurnakan bukan karena usaha perbuatan baik kita, tetapi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita, konsekuensi dosa kita. Yesus telah menggantikan, Yesus telah membayar di kayu salib, sehingga kita disempurnakan, dibenarkan oleh pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita tidak dalam keadaan berdosa waktu meninggalkan dunia ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sangat baik dan Dia sedang menunggu seruan dan permohonan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Ninyoman Tistawati. Dan kita melihat di sini betapa Tuhan telah membuktikan perbuatan baik kita itu tidak sanggup menyelamatkan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, kelihatannya baik, kelihatannya benar, tetapi kebenaran itu hanyalah milik Tuhan. Dan kebenaran kita itu adalah sesuatu yang absurd. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa kebaikan kita itu seperti kain untuk, mohon maaf, pembalut wanita. Kotor, kain cemar, dan itulah kita. Betapa dahsyatnya Tuhan itu yang mengasihi kita dan mengampuni kita. Tetaplah percaya, tetaplah setia, teruslah berkarya, teruslah bersafaat, teruslah melayani Tuhan, teruslah bersaksi, teruslah mengasihi, mengampuni, dan memberkati, dan teruslah menjadi berkat besar bagi banyak orang. Tuhan beserta kita, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.